membenahi DPR yang masih banyak masalahnya itu. Mbak Puan juga sepertinya semakin sering mengomentari kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID. Ada apa ini? Ya gitu. Tapi kan kalau ngeliat teman-teman kita sekarang ngerasa dizolimi, ngerasa dijahatin, itu kan kurang fighting spiritnya gitu. Maksudnya langsung dibentuk tim relawan dukung Ganjar 2024. Orang Anies Baswedan sudah mulai. Bahagia kalau ada kritikan dari Puan Maharani sebagai ketua DPP. Ketua DPP. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa Presiden Jokowi bukan petugas partai. Oh gitu ya. Ya. Orang-orang yang nyinyir mengkritisi, bahkan ini Mas, kalau kita ngikutin berita, partai pendukung PDIP pun memberikan kritikan pemerintah. PDIP Ya. yang sekarang jadi ketua DPR Ya, mengatakan pemerintah dianggap kurang integratif gitu ya. ya. Aneh juga ya menurut saya, karena berapa orang sih menteri kader PDIP yang di dalam pemerintahan? Banyak, Mas. Banyak. Dan berapa orang tim-tim yang di bawah menteri juga banyak dari PDIP juga gitu ya. Terus saya pikir juga pemerintah intens berkomunikasi dengan ketua DPR dan ketua partai gitu ya. Tapi menurut saya nih Mas, dalam kacamata saya Presiden Jokowi sudah masih dalam koridor penyelesaian ini. Dan saya sependapat kalau Anda katakan bahwa untuk menyelesaikan pandemi ini kan bukan hanya tugas pemerintah. Bukan. Iya kan, harus Jadi semua pihak, semua stakeholder, semua stakeholder terlibat ya. Tetapi tingkat orang memilih dia sebagai capres itu sangat kecil, yaitu cuma 0,8%. Nama Puan bahkan kalah dibandingkan AHY yang mendapat respon positif 2,4% responden yang akan memilihnya sebagai capres 2024. Begitu juga hasil survei di beberapa lembaga survei lainnya. Nama Puan selalu berada di bawah dengan tingkat keterpilihan yang sangat rendah untuk menjadi capres 2024. Nama Puan memang dikenal banyak orang, tapi dipilih sebagai capres itu sudah wilayah yang sangat berbeda. Saya paham sih frustasinya PDI Perjuangan dalam mengangkat nama Puan Maharani di permukaan. Apa sih yang kurang dari Puan? Anak seorang mantan presiden, anak seorang pemimpin partai besar, Megawati, pernah menjadi menteri, bahkan sekarang menjabat sebagai ketua DPR RI. Rekam jejaknya seharusnya bisa mengangkat namanya dan gak susah menjualnya ke publik. Tetapi ternyata publik bicara lain, bahwa mereka masih belum ingin Puan memimpin negeri ini. Yang menyedihkan lagi adalah PDI Perjuangan masih tetap memakai cara lama dalam mengangkat nama seseorang, yaitu baliho. Itu jelas cara jadul dan hanya mungkin sukses dilakukan di tahun 2000-an ke bawah. Baliho, spanduk, billboard, ataupun materi iklan pajangan lainnya sudah out of date di masa sekarang. Sekarang zamannya internet. Orang sudah gak lagi bisa dipengaruhi keputusannya hanya dengan memajangkan wajah saja. Apalagi sekarang orang sudah paham kalau ini itu adalah iklan. Dan iklan biasanya dalam sebuah tontonan lebih baik di skip daripada mengganggu keasikan. Saya nggak paham, apa nggak ada anak muda di dalam PDI Perjuangan yang punya strategi menarik dan cantik dalam memasarkan seorang Puan. Dengan dana ratusan miliar rupiah yang dianggarkan oleh kader-kader militan PDI Perjuangan, mereka seharusnya bisa menyewa konsultan pemasaran skala nasional, bahkan internasional untuk memasarkan seorang Puan. Puan sudah dikenal orang, punya brand sendiri. Nah, yang perlu dilakukan adalah mendorongnya sedikit lagi dengan cara yang berbeda supaya orang mau memilihnya kelak untuk menjadi capres 2024. Baliho para elit partai politik mulai ramai bertebaran di sejumlah daerah. Baliho yang bermunculan mulai dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Masyarakat hingga warganet ramai membicarakan hingga membuat meme. Pengamat-pengamat kebijakan publik Andrinov Acif Cahniago
menilai baliho yang semula dipasang untuk pemanasan 2024 itu justru akan merugikan atau menjadi bumerang bagi parpol. Baliho-baliho yang mereka pasang itu bisa jadi bumerang buat yang namanya dipasang di baliho itu, kata Andrinov saat dikonfirmasi Minggu 8 bulan 8 2021. Andrinov menyebut nama politikus yang terpampang di baliho akan diingat masyarakat sebagai tokoh yang tidak simpati selama pandemi COVID-19 dan berujung penilaian buruk pada pemilu 2024. Bisa jadi nanti mereka dihukum oleh pemilih. Mengambang, jika netizen ramai menilai negatif pemasangan baliho-baliho itu, suara pemilu tidak akan jauh berbeda, terang dia. Tidak dapat kalau saat pandemi ini memasang baliho yang tujuannya menaikkan popularitas tokoh partai, tambah dia. Lebih baik siapkan pekerja sosial untuk membantu tangani COVID. Andrinov menyarankan para parpol mengucurkan anggaran baliho untuk pekerja sosial dalam menangani pandemi COVID-19. Hal itu menurutnya lebih mengena di hati masyarakat. Lebih baik mereka menyiapkan para pekerja sosial untuk membantu masyarakat menghindari corona dan membantu masyarakat yang ekonominya terdampak, pungkas dia. Hingga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengaku ikut memasang baliho bergambar foto Ketua DPR Puan Maharani. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengaku ada instruksi partai memasang baliho tersebut. Namun dia enggan menyebutkan instruksi datang dari tingkat DPC, DPD atau DPP partai. Gibran juga tidak menjelaskan detail jumlah baliho bertuliskan kepak sayap kebinekaan yang dipasangnya. Baliho berukuran besar bergambar Puan Maharani bertebaran dalam ke beberapa daerah dan beberapa hari terakhir ini. Terpasang di berbagai lokasi di Solo dan sekitarnya.